Ada nama merek yang serupa dan telah didaftar lebih dulu dari merek kita. Seberapa besar tanggapan itu diterima? Benchmark. Kita jawab pertanyaan, kita bacakan ya. Malam Bu, seberapa besar tanggapan atas usulan penolakan dapat diterima dengan kondisi ada nama merek yang serupa dan telah didaftar lebih dulu dari merek kita? Seberapa besar tanggapan itu diterima? Maka kita harus melihat apa yang menjadi alasan usulan penolakan, di mana bisa dilihat di surat pemberitahuan usulan penolakan ya. Jadi pemohon silahkan dapatkan dulu surat pemberitahuan usulan penolakannya yang dapat di-download di akun merek pada saat daftar merek ya. Nah, jika sudah dapat, dilihat itu apa yang dijadikan alasan penolakan oleh pemeriksa merek DJKI sehingga mengeluarkan surat pemberitahuan usulan penolakan ya. Jika ya, karena ini katanya ada nama yang merek yang serupa dan telah didaftar lebih dulu. Nah, ini alasan penolakannya berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf A ya. Nah, itu adalah merek yang ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau dimohonkan lebih dulu milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, ada merek yang serupa yang daftarkan lebih dulu. Nah, bagaimana caranya supaya tanggapan kita dikabulkan? Maka lakukan perbandingan dulu, analisa dulu. Merek yang kita mohonkan, merek loh ya, satu kesatuan yang kita upload ya, dengan jenis barang atau jasa yang kita mohonkan, kita perbandingkan dengan merek yang dijadikan pembanding. Nah, di mana bisa dilihat merek pembandingnya? Di dalam surat usulan penolakan tadi ya. Jadi ada pasalnya dan kemudian di bawahnya itu akan dimunculkan oleh si pemeriksanya ya. Merek pembandingnya apa? Siapa pemiliknya, data mereknya itu akan muncul termasuk jenis barang atau jasanya. Nah, itu diperbandingkan. Nah, silakan diperbandingkan label merek dan jenis barang atau jasanya. Ya, setelah diperbandingkan, temukan apakah ada barang dan atau jasanya sejenis atau tidak. Dilihat dari mana? Dari sifat, asal, tujuan, cara pembuatan ataupun penggunaannya, atau secara lengkapnya bisa dilihat di pasal 17 ayat 2 Permenkumham nomor 67 tahun 2016 ya. Nah, selanjutnya cek label mereknya. Label mereknya memiliki persamaan atau tidak baik secara konseptual, visual maupun fonetik. Penilaiannya harus secara satu kesatuan yang utuh, tidak boleh bagian per bagian ya. Jadi harus dilihat apa unsur dominannya dari merek yang kita mohonkan dengan merek yang dijadikan pembanding oleh pemeriksa merek DJKI. Nah, itu harus dianalisa. Jika jenis barangnya tidak sejenis, baik dari sifat, asal, tujuan maupun penggunaannya ya, dengan jenis barang atau jasa dijadikan pembanding ya, yang terdapat pada merek pembanding, meskipun label mereknya sama, jika kita ajukan tanggapan dengan analisa bahwa tidak terdapat persamaan barang yang sejenis ya antara barang yang kita mohonkan dengan barang merek pembanding, maka ada potensi dikabulkan ya, meskipun label mereknya sama. Sebaliknya, jika ada barangnya sejenis tapi label mereknya tidak memiliki persamaan, yang dilihat secara satu kesatuan yang utuh unsur dominannya baik secara konseptual, visual maupun fonetik yang kita uraikan di dalam surat tanggapan, maka akan ada potensi dikabulkan. Nah, tentunya potensi bagaimana bisa tanggapan dikabulkan, bagaimana kita menguraikannya di dalam surat tanggapan ya. Jangan sampai keliru. Ya, jadi ada yang datang ke kita minta bantu analisa ya, dapat penolakan tetap, sudah mengajukan tanggapannya tidak diterima. Kenapa? Pas dikasih lihat ke kita tanggapannya, ternyata merek yang diperbandingkan yang dimunculkan dalam surat tanggapan tidak sama dengan merek pembanding yang ada di usulan penolakan. Kan nggak nyambung ya. Ya ditolak tetap gitu ya. Nah, jadi harus dianalisa dulu. Nah, jadi bagaimana potensi dikabulkannya tanggapan? Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan pemeriksa merek bahwa ya merek yang kita mohonkan dan jenis barang atau jasa yang kita mohonkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pembanding untuk barang dan atau jasa sejenis ya. Jadi, jika kita bisa membuktikan bahwa merek yang kita mohonkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pembanding ya yang disebutkan di dalam surat pemberitaan usulan penolakan dan barangnya tidak sejenis, atau bisa jadi barangnya sejenis tapi label mereknya tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Nah, ini tentu dilihat bagaimana kita menguraikan dalil-dalil itu di dalam alasan surat tanggapan kita. Itu sangat menentukan sekali ya, ditambahkan nanti dengan bukti-buktinya begitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau mengajukan tanggapan bisa ajukan sendiri atau bisa menunjuk kuasanya, yaitu konsultan hakim yang terdaftar resmi di DJKI.
DJKI Rensmark terdaftar resmi di DJKI, bisa kontak kita ya untuk pengajuan surat tanggapan jika Anda mendapatkan surat pemberitaan usulan penolakan ya, karena ada batas waktu ya. Tanggapan diajukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal surat pemberitaan usulan penolakan. Kalau sudah lewat ya otomatis akan dikeluarkan DJKI surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, upaya tidak bisa lagi tanggapan melainkan banding kepada Komisi Banding Merek. Demikian.